Shalom, selamat pagi sahabatku, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan yang dimuliakan di dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kepada kita baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berbunyi, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di suatu negara dibuatlah satu aturan bahwa siapapun yang menjadi Kristen maka mereka harus dipenjarakan selama 2 tahun. Setelah peraturan itu dibuat, ternyata ditemukan ada 5 orang yang akan memberi diri menjadi orang Kristen. Lalu ketika diketahui bahwa 5 orang ini mau dibaptis dan akan menjadi orang-orang Kristen, maka ada beberapa tetangga-tetangganya, bahkan polisi yang menjemput mereka pun melarang mereka, jangan. Lalu mereka tetap memutuskan diri untuk dibaptis oleh pendeta. Saudara yang terkasih, setelah mereka dibaptis, mereka dipenjarakan. Selama di penjara mereka dikunjungi oleh pendeta mereka. Oleh pendeta mereka. Lalu ketika mereka dikunjungi oleh pendeta mereka, mereka berpesan bahwa, "Pak Pendeta, jangan doakan kami agar kami segera keluar dari penjara ini. Tapi doakan kami agar selama di penjara kami tetap setia teguh iman kami kepada Tuhan Yesus." Merupakan doa yang luar biasa. Hal yang sama juga Bapak Ibu dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego pada zaman Nebukadnezar. Nebukadnezar mendirikan satu peraturan bahwa siapapun yang menyembah patung yang dibuatnya maka diselamatkan. Tetapi ketiga pemuda ini mereka tidak mengikuti titah raja. Lalu raja memasukkan mereka kepada perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, ini kita melihat keteguhan hati kepada 3 orang pemuda ini. Mereka teguh hati. Walaupun mereka mendapatkan penderitaan yang hebat, mereka tidak pernah goyah akan iman mereka kepada Allah mereka. Hal yang sama juga dengan kita hari ini. Barangkali kita sedang dihadapkan satu momen, satu kisah atau satu peristiwa yang mungkin membuat kita goyah dan membuat kita meninggalkan Tuhan kita. Seringkali di tengah pekerjaan, seringkali di tengah-tengah keluarga karena beratnya beban persoalan, seringkali kita ini melawan Tuhan. Ingat ketiga pemuda ini, mereka tetap teguh hatinya. Mereka siap dibakar, dan yang terjadi bukan terbakar, justru diselamatkan oleh Allah. Bahkan Nebukadnezar sendiri, Bapak Ibu, Alkitab mencatat dia menyaksikan ada satu sosok yang membuat mereka selamat dari perapian itu. Dan hingga di dalam perikop ini Alkitab mencatat bahwa Nebukadnezar mengakui kehebatan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, Bapak Ibu, mari kita bersaksi atas pengalaman yang kita alami kepada orang-orang di sekitar kita. Iman yang kita miliki, keteguhan kita yang kita miliki kepada Tuhan kita saksikan kepada orang banyak. Inilah cara kita untuk memberitakan Injil. Dan apa yang dilakukan, apa yang dialami, apa yang terjadi kepada ketiga pemuda ini, sebenarnya mereka sekalian memberitakan Injil kepada Raja Nebukadnezar yang sebenarnya pada awalnya tidak percaya akan kehebatan Allah. Tetapi saat Allah menyelamatkan ketiga pemuda ini di perapian, Nebukadnezar mengakui kehebatan Allah yang disembah oleh ketiga pemuda ini. Allah yang kita sembah hari ini
Allah yang sama yang kita sembah hari ini Bapak Ibu, yang juga setiap hari mendorong kita, yang juga setiap hari menyertai kita. Adakah di antara kita yang pada akhirnya menyerah karena beban persoalan yang kita hadapi? Mari kita belajar dari ketiga pemuda ini. Mungkin kita hari ini tidak sedang menghadapi perapian yang hebat. Kita mungkin tidak sedang dihadapi dengan situasi yang sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi setiap hari kita mendapatkan perapian menyala-nyala lewat apa? Persoalan di dalam keluarga, persoalan di dalam pekerjaan kita, dan persoalan-persoalan yang lain. Mari jangan menyerah. Tetap teguh hati kita kepada Tuhan kita. Tuhan Yesuslah yang akan memampukan kita. Roh Kudus Tuhanlah yang akan membuat kita tetap semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Maka mari melalui renungan di pagi hari, keteguhan hati ini menjadi ujian bagi kita. Seringkali iman kita diuji saat persoalan berat membuat kita memilih salah satu di antara. Maka saat persoalan kita hadapi, walaupun kita menghadapi persoalan yang satunya mungkin meninggalkan Tuhan, atau mungkin kita meninggalkan keluarga kita, yuk stop. Jangan ragu. Pada saat kita menghadapi persoalan beban yang hebat, jangan lupa minta hikmat Tuhan. Jangan lupa minta Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh ketiga pemuda ini, bahwa Allah lah yang mereka sembah yang akan melepaskan mereka. Maka kita juga beriman bahwa Tuhan Yesus yang akan sanggup melepaskan kita dari beban yang kita hadapi setiap harinya. Percayalah, ketika kita beriman dan mengatakan Tuhan Yesus di pihak saya, percayalah Tuhan Yesus pun akan berpihak kepada kita. Hanya saja tetap beriman, dekat kepada Tuhan, hidup di firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan niscayalah pertolongan Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan mampukan kita menghadapi persoalan yang ada. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam renungan hari ini. Dan selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat berjuang hari ini, selamat bekerja, dan kasih Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara semua yang mendengarkan renungan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya saudara-saudara. Shalom.